Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran An-Nahl surat ke-16 mulai ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bil bayyinati waz zubur. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Fa'aminal ladzina makarus sayyi'at ayalziqallahu bihimul ardh aw yatiyahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Ya, kita pahami. Wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami Allah, dan tidaklah Allah mengutus sebelum kamu illa rijalan nuhi ilaihim, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Ya, setiap rasul, setiap nabi yang diutus oleh Allah itu dengan diberi wahyu. Nuhi ilaihi, Allah turunkan wahyu kepada mereka. Jadi karena sudah banyak para nabi, para rasul yang diturunkan wahyu oleh Allah, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada mereka jika kamu tidak mengetahui. Sebetulnya ini kontennya itu kalau tidak tahu tentang isi wahyu, kalau nggak tahu tentang firman Allah, kemudian ini menjadi umum, dari keseluruhan. Maka di mana-mana sering kita dengar
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pada asalnya di sini itu kalau tidak mengetahui tentang wahyu. Kalau nggak tahu tentang wahyu, maka tanyakanlah kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Mempunyai pengetahuan apa? Pengetahuan tentang wahyu. Nah, maka silakan tanya kepada mereka. Jadi mereka yang memahami wahyu. Jika kamu tidak mengetahui in kuntum la ta'lamun. Jadi firman Allah ini sekarang menjadi kalau nggak tahu apapun suruh bertanya kepada ahlinya. Nah repotnya itu juga hal-hal yang negatif. Sampai muncul istilah kalau kamu nggak tahu cara korupsi, nah tanya apa yang sudah ahli itu. Padahal aslinya itu tentang wahyu kan. Nah, fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada yang mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui wahyu, mengetahui firman Allah, mengetahui isinya dari firman Allah. In kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak mengetahui apa ya? Tidak mengetahui wahyu, tidak mengetahui firman Allah. Bil bayyinati waz-zubur. Yaitu ada keterangan-keterangan yang menjadi mukjizat. Maka Al-Quran disebut juga dengan bayyinat, ya, penjelas. Maka itu di surat Al-Qiyamah ayat 19 itu, summa inna ngalaina bayana. Kemudian Allah lah yang menjelaskannya. Nah Allah menjelaskannya di mana? Ya dengan wahyu-wahyu berikutnya. Maka memahami wahyu dengan wahyu, memahami ayat dengan ayat. Karena fungsi ayat Quran itu sebagai bayina, sebagai penjelasan. Zubur dan kitab. Jadi zubur itu juga nama lain dari kitab. Wa anzalna ilaika dzikra. Dan nazalna, nanya kembali pada Allah. Dan Allah turunkan ilaika kepadamu dzikra. Dzikra itu Al-Quran. Jadi nama lain dari Al-Quran juga dzikr. Karena fungsi Al-Quran itu untuk memberi peringatan dan kabar gembira. Maka banyak nama-nama Al-Quran, salah satunya dzikr atau zikr. Wa anzalna ilaika dzikra. Dan Allah menurunkan kepadamu Al-Quran litubayyina linnas, ya, agar kamu menerangkan kepada manusia. Semula kamu itu kamu siapa? Kamu Nabi Muhammad yang menerima wahyu. Jadi Allah menurunkan wahyu berupa Al-Quran itu litubayyina linnas, agar supaya kamu menerangkan kepada umat manusia. Dan cuma karena Al-Quran ini berbahasa Arab, sedangkan bahasa kita ini bukan bahasa Arab, tapi bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa daerah yang lain, maka perlu memahami secara pelan-pelan, memahami isinya. Manuzila ilaihim. Jadi tadi agar kamu merangkang kepada umat manusia, manuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Lah yang diturunkan tadi apa?
Itu wahyu. Wahyu berupa apa? Berupa ketentuan-ketentuan. Ada larangan, ada perintah, ada yang dituntunkan, ada yang tidak dituntunkan. Itu suatu apa? Wala'allahum yatafakkarun, supaya mereka memikirkannya. Yatafakkarun. Tadi malam juga berkata Al-Quran diturunkan Allah berbahasa Arab supaya diketahui isinya, supaya dipikirkan isinya. Bahasa Arab itu bahasa yang paling luas, yang paling lengkap dari sisi kosakatanya, dari segi perubahan-perubahan kata. Saya itu pernah membaca, katanya satu kata asal bahasa Arab itu bisa memungkinkan berubah menjadi 3.000. Biasanya di buku-buku tafsir itu satu kata menjadi 700, menjadi 1.500. Itu katanya bisa, satu kata itu bisa berubah menjadi 3.000. Itu kehebatan bahasa Arab seperti itu. Maka di situ wala'allahum yatafakkarun, supaya mereka memikirkan. Ama aminal ladzina makaru syai'a, maka apakah orang-orang yang membuat makar, ya, alladzina makaru syai'a, orang-orang yang membuat makar. Makar itu sebetulnya sudah jahat kan? Tapi kok diperjelas lagi sayyi'at, makar yang jahat. Itu apa amina, apa merasa aman. Coba apa merasa aman orang-orang yang membuat rencana jahat. Rencana jahat. Di mana-mana ada perencanaan jahat kan? Ya. Ingin merugikan pihak-pihak lain, bisa perorangan, bisa lembaga, bisa kesatuan, bisa institusi, bisa apa saja. Maka Allah bertanya, apa aminal ladzina makaru sayyi'ah, apakah merasa aman orang-orang yang membuat makar yang jahat? Ayasifallahu bihimul ar. Ya, tadi apakah mereka merasa aman orang-orang yang membuat rencana jahat, bencana apa itu di makar dari bencana, ya, dari bencana yang ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka. Ayasimallahu bihimul atau awyatiyahumul adabu min haitsu la yash'urun, atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak disadari. Min haitsu la yash'urun, datangnya azab dari arah yang tidak disadari. Ya, jadi ada yang ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka. Beberapa hari yang lalu katanya ada di media itu sebutkan ada di Jawa Barat juga yang tenggelam katanya. Iya kan? Kalau dulu itu yang bisa tenggelam kan banyak itu hanya Antarjo ya, yang insluk itu dulu. Bapaknya dulu belajarnya sama Korun itu. Cuma kalau Korun itu tenggelam nggak bisa balik gitu. Kalau Antarjo tenggelam bisa balik kembali kan. Nah ini sekarang itu ada beberapa daerah, jadi buminya itu tenggelam bersama isinya, nggak bisa balik. Tapi ada juga yang buminya itu menyemburkan, seperti di Sidoarjo kan. Katanya dikenal dengan Kuala Lumpur itu. Nah dulu Kuala Lumpur itu di Malaysia kok sekarang ada di Sidoarjo.
malah semakin tinggi seperti menjadi bukit yang luas. Ya, jadi itu kenapa Allah membuat pertanyaan. Maka apakah merasa aman orang-orang yang membuat makar jahat? Itu Allah akan menenggelamkan bumi bersama mereka. Menenggelamkan bumi bersama mereka. Nah, ayat dia humul adabu min haitsu la yashurun. Atau Allah mendatangkan adab kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Ya, adab itu kan bisa juga berupa rasa khawatir, rasa was-was, rasa takut, rasa cemas. Bisa kan? Masih ingat kan dulu kisahnya perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit, yang orang-orang musyrik, orang kafir sekongkol dengan orang-orang munafik, berbagai macam suku, berlapis-lapis, tapi ternyata hancur berantakan. Di samping karena angin, di samping karena Allah mendatangkan malaikat sebagai tentara yang kelihatan, ternyata munculnya rasa takut dalam hati mereka. Nah, sekarang semakin banyak loh orang yang secara dohir itu punya jabatan tinggi, punya kekayaan banyak, tapi muncul rasa was-was, muncul rasa khawatir, muncul rasa takut. Ada yang terlalu lama duduk di kursi, takut kalau turun dari kursi. Iya kan? Padahal yang tidak biasa di kursi yang enak saja itu. Kenapa? Kan mesti ada sebabnya kok sampai takut turun itu kan. Padahal dulu-dulunya juga nggak duduk di kursi. Tapi ketika sudah lama di kursi kok malah takut turun itu loh. Nah itu kan lalu itu termasuk bagian dari ayat humul adabu min haitsu la yashurun. Makanya situasi kondisi apapun kalau didasarkan lillah itu menjadi tenang, menjadi bahagia. Tapi kalau tidak didasarkan lillah, itu tadi anggapnya bisa berusaha rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, bukan? Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw ya'udhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل
wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini sekarang semakin banyak terjadi. Aw ya'khudahum fi taqallubihim. Nah, itu atau Allah mengadab mereka di waktu mereka dalam perjalanan. Semakin banyak meninggal di perjalanan kan? Ada yang perjalanan ke rumah sakit, belum sampai rumah sakit sudah meninggal. Nah, ada perjalanan mau tempat senang-senang, belum jadi senang-senang sudah meninggal. Banyak kan? Nah, semakin kesini semakin banyak. Kenapa? Karena mobilitas orang semakin tinggi, semakin sering. Maka awyak hudahum pitaqallubihi famau bimu'jizi. Maka sekali-kali mereka tidak dapat menolak. Menolak apa? Menolak azab itu. Jadi Allah mengadab mereka di waktu mereka dalam perjalanan, dan sekali-kali mereka tidak dapat menolak datangnya azab itu. Au ya'khudhahum ala taqawwuf, atau Allah mengadab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Ngala taqawwuf, ya. Allah mengadab mereka berangsur-angsur sampai binasa. Dulu ada istilah di Tokyo dan mulai nanti mati ngadeg. Masih pernah dengar nggak dulu? Nah itu istilahnya awyakudahum ala taqawwuf. Allah mengadab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Ditoknya sesudah mati dewi gitu. Itu mungkin saking sudah sulitnya ngatasi itu. Sudah sulit diradati, akhirnya ya udah biarin saja. Engkau lah mati dewi. Iya kan? Paling hanya berapa puluh tahun nanti sudah meninggal sendiri. Fa inna rabbakum la-ra'ufur rahim. Maka sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu bagi yang mau bertobat. Ya, bagi yang mau bertobat, tapi tobatnya masih ada kesempatan untuk iman dan amal baik. Tapi kalau tobatnya sudah beberapa menit menjelang ajal datang, ya nggak bisa. Ya sudah kehabisan waktu. Ya seperti Fir'aun, Qarun nggak bisa, sudah terlalu mepet kan. Minta diundur datangnya ajal, ya nggak bisa. Maka itu fa inna rabbakum la-ra'ufur rahim. Maksudnya Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang bagi hamba-hambanya yang mau bertobat. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'. Apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah? Ya, yatawayyahu dilalu, itu ada bayang berbolak-balik ke kanan dan ke kiri.
nganil yamini wasamail. Jadi ada bayang-bayang yang bolak-balik ke kanan dan ke kiri. Itu istilahnya nganil yamini wasamail. Untuk apa? Sujadan lillahi wa hum dakhirun. Ternyata mereka dalam keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka merendah diri. Misalnya ketika kita jalan itu kan kadang belok-belok kan. Sedangkan sinar matahari atau sinar apa saja itu kan satu arah. Nah, itu misalnya mataharinya dari arah sini. Kalau kita itu ke sini, apa yang banyak di sini. Terus ke sini, ketika sebelah sini. Itu bayang-bayangnya bolak-balik kan. Ya, ternyata itu mereka dalam keadaan sujud. Jadi bayang-bayang aja bersujud itu. Nah, coba. Ini betapa akibatnya. Terus matillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan kepada Allah sujud, dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang ada di langit, yang ada di bumi. Semuanya yang ada di langit dan di bumi sujud kepada Allah, kecuali orang-orang yang durhaka, kecuali orang-orang yang kufur, orang yang mengingkari. Tapi selanjutnya semuanya itu bersujud kepada Allah. Termasuk ini yang namanya minta bati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Jadi ternyata semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat, sedang mereka la yastakbirun, tidak menyombongkan diri. Malaikat itu kalau bersujud nggak menyombongkan diri, nggak dipamer-pamerin, nggak dicerita-ceritakan. Itu istilahnya wahum la yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri. Jadi semua yang di alam semesta, di langit, di bumi, termasuk ya namanya dabbah, makhluk melata, itu semuanya bersujud. Apalagi malaikat. Malaikat selalu bersujud pada Allah. Cuma mereka itu baru la yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri. Makanya kalau bisa dalam hal ketaatan itu mencontoh malaikat. Malaikat itu taat pada Allah tanpa kecuali, selalu samina wa atona. Nggak ada semoyo-semoyo di situ. Itu kan masih kan kisahnya malaikat ditugasi oleh Allah ke rumahnya Nabi Ibrahim malam-malam ketuk pintu mengucap salam. Nggak ada kan malaikat itu diberitahu Allah semuanya nanti aja kalau sore-sore agak enak. Nggak ada kan? Perintahnya malam yang malam itu. Malam datang ke rumahnya Ibrahim ketuk pintu gitu kan. Jadi taatnya tanpa batas, tanpa persyaratan. Itu taatnya malaikat pada Allah. Maka dalam ketaatan itu baik kalau kita mencontoh pada malaikat. Ya khawfuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka, min fawqihim. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi malaikat itu tanpa menyombongkan diri, selalu takut kepada Tuhan yang ada di atas mereka, dan melaksanakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Oke, kita lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
rahmatin faminallah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'alun. Betul-betul mereka untuk mengesahkan Allah. Wa qala Allah, dan Allah berfirman, la tattakhidu ilahaini nain, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Tidak boleh menyembah Tuhan lebih dari satu. Dua nggak boleh, apalagi lebih banyak. Jadi harus esa. Maka la tattakhidu ilahaini nain, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Innama huwa ilahu wahid, sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Fa iya ya farhadun, maka hendaklah kepadaku, kepada Allah saja kamu takut, farhadun. Sekarang banyak orang yang lebih takut kepada orang lain daripada kepada Allah. Banyak yang takut nanti kalau dari rawat jalan dijadikan rawat inap. Banyak kan? Terjadi lucu-lucu itu perbuatannya itu. Di TV kan sering dilihat kan. Kenapa orang kok udah berubah-ubah? Kadang-kadang itu kelihatan Islam ini kayak bagus sekali itu. Kadang-kadang kok malah sebaliknya. Kok bisa begitu? Ya itu sebetulnya karena akar ketauhidannya nggak kuat, tidak betul-betul yakin bahwa hidup yang sebenarnya adalah hidup besok di akhirat. Maka seringkali pertimbangannya hanya duniawi. Terus mana yang kira-kira menguntungkan duniawi, itulah yang dipilih. Maka kadang-kadang orang kok bolak-balik, terus ikut-ikut, katanya ada qaul qadim, ada qaul jadid. Nah, itu kalau imam ada dulu, itu ada fatwa qadim, ada jadid, ada yang lama, ada yang baru. Nah sekarang kalau pilihan-pilihan hidup bolak-balik, katanya disebut juga qaul qadim, qaul jadid. Padahal sebetulnya seringkali hanya pertimbangannya itu sekedar pertimbangan yang bersifat sangat praktis, sangat duniawi, yang hanya sementara. Nah, itu disebutkan di sini, fa iya ya farhadu, maka hendaklah kepada Allah saja kamu takut. Takut nanti kalau nggak taat kepada yang arahkan,
nanti nggak bisa bernafas karena yang membuat udara mereka. Padahal udaranya semuanya dari Allah kan. Nanti kalau nggak ikuti mereka, nanti sore nggak bisa melihat tenggelamnya matahari di barat, atau malam belum tentu besok pagi bisa melihat matahari terbit dari timur. Itu seringkali ditakut-takuti begitu. Padahal Allah sampaikan fa'iyya ya farhatu, maka hendaklah kepada Allah saja kamu takut. Kenapa itu syarat pengelola masjid? Itu yang pokok ada 3. Yang pertama iman pada Allah dari akhir. Yang kedua mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Yang 3 ini yang paling berat, hanya takut kepada Allah. Hanya takut kepada Allah. Itu artinya apa? Artinya kelola masjid itu karena Baitullah semata-mata sesuai dengan tuntunan Allah. Lah sekarang banyak orang kelola masjid nggak mau mengikuti tuntunan Allah yang punya masjid. Katanya minta petunjuk dari sana. Padahal yang diminta petunjuk lebih nggak ngerti lagi. Mungkin tidak memahami Quran. Iya mau nggak? Enggak, oh iya. Nah, gimana kok semakin mengelola masjid itu nggak mau mengikuti tuntunan dari yang punya masjid itu. Padahal seluruh masjid itu Baitullah. Ya seharusnya ngurusnya sepenuhnya mengikuti tuntunan Allah. Syaratnya 3 tadi pengelolaannya. 1 harus betul-betul iman pada Allah dan hari akhir. Yakin betul bahwa seluruh itu nanti pertanggungjawabannya kepada Allah dan di hari akhir besok. Kemudian beres sholatnya, zakatnya, dan semata-mata takutnya kepada Allah. Hanya kepada Allah sajalah takutnya itu. Nah sekarang kok malah takutnya yang membuat SK. Nanti kalau nggak mengikuti SK, periode yang akan datang nggak dijadikan pengurus masjid lagi. Padahal yang membuat SK belum tentu cara kelola masjid. Akhirnya nggak lagi rangkaruan. Nah, model Madura kan rangkaruan. Nah terus walahu ma fis samawati wal ardh, dan kepunyaan Allah lah, lahu punya kembali pada Allah, dan kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Walahu dinu wasibah, dan untuk Allah pula ketaatan selama-lamanya. Walahu, dan kepadanya ya Allah dinu wasibah, ya selama-lamanya, ketaatan selama-lamanya. Apa wairallahi tattaqun, maka mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah? Apa wairallah? Kenapa kok? Apa itu bertakwanya kepada selain Allah? Padahal seharusnya semata-mata pada Allah. Jadi ini ayat yang betul-betul ini memurnikan ketauhidan, betul-betul mengesankan Allah. Wa ma bikum min nikmati fa minallah, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka itu semuanya adalah datangnya dari Allah. Summa idza masakumud durru wa ilaihi taj'alun, dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepada Allah lah kamu minta pertolongan. Jadi minta pertolongannya kepada Allah. Banyak kan yang kehilangan? Ya, katanya tanya kepada orang yang pintar dulu. Nah itu, malah habisnya lebih banyak lagi gitu ya. Padahal di sini hanya semata-mata minta pertolongan kepada
Allah. Seperti dari ayat 51, 52, 53. Terus itu betul-betul isinya tuh betul-betul mengesahkan Allah. Tidak boleh pada yang lain-lain. Ya, ayat-ayat semacam ini kalau kita enggak secara urut memahami, seringkali enggak dipahami. Ya, padahal ini luar biasa pentingnya untuk membersihkan ketauhidan kita. Tsumma idza kasabat durra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Kemudian apabila Allah telah menghilangkan kemudaratan itu daripadamu, tiba-tiba sebagian dari kamu mempersekutukan Allah dengan yang lain. Jadi setelah terbebas dari bencana, ya, setelah hilang kemudaratan, seringkali lupa yang seharusnya bersyukur malah jadinya syukuran. Nah, kalau bersyukur itu menggunakan nikmat sesuai dengan tuntunan Allah, nek syukuran seringkali malah tambah maksiat. Dapat kenikmatan, ya usianya tidak dengan sehat, serba tercukupi, syukuran ngundang berbagai macam acara, malah mendatangkan kemaksiatan. Itu namanya bukan bersyukur, tapi namanya syukuran, konotasinya negatif. Seharusnya waktunya digunakan untuk memahami Quran, jadi nggak ada waktu. Artinya apa? Mohon maaf ya Pak, nanti malam nggak bisa ikut ngaji, nggak bisa ikut memahami Quran. Kenapa? Ini diundang untuk syukuran. Acaranya apa? Ngundang artis dari ibu kota kelurahan. Loh, karena di desa kan ibu kota kelurahan itu kan. Kalau ibu kota negara kan bayarnya mahal. Maka katanya ini sudah terbaik. Tingkat apa? Tingkat kelurahan. Tapi ada senang gitu kan. Katanya Pak, saya seneng itu loh Pak, perlengkapan sanes-sanesipun itu. Nah itu lihat furu bima atainahu, biarlah mereka itu mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Fatamata'u fasawfa ta'lamun, maka bersenang-senanglah kamu, ya, itu fatamata'u, bersenang kamu sementara. Nah, kelak kamu akan mengetahuinya. Fasawfa ta'lamun. Jadi ternyata itu Allah membiarkan mereka bersenang-senang sebentar, mengingkari nikmat. Ya. Dibiarkan bersenang-senang sebentar, mengingkari nikmat. Ya, fatamata'u, mereka bersenang-senang sebentar. Fasawfa ta'lamun, kelak pasti dia akan mengetahuinya. Tahu apa? Tahu akibatnya. Ya. Jadi ini ya dari ayat 51 sampai 55. Luar biasa ini tentang ketakwatan memurnikan keimanan kita. Ya, pagi ini sampai ayat 55. Insya Allah besok kita lanjutkan mulai ayat 50. Targetnya sebelum Ramadan selesai surat An-Nahl. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang caranya. Nanti malam jadwalnya di Masjid Al-Mubarok, ya, di utara Bulog. Silakan Bapak Ibu yang menyempatkan bisa bersama-sama mengucapkan. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.